Halo guys, kenalin aku Mila. Nah, pada postingan video kali ini aku mau nge-review soal bagaimana experience menggunakan Synesthesia Tarot ini. Jadi aku itu beli secara bundle, jadi dapat pouchnya, dapat alas tarotnya, dapat ucapan terima kasih kayak gini, tanda kalau memang mau beli original, thank you. Terus dapet buku panduan dan juga pin dengan logo Synesthesia. Sebenarnya pinnya ini setahu gue ada dua. Yang pertama itu yang model mata kayak gini, ada tetrahedronnya, sama model kartunya yang dead. Nah, sebenarnya ada pengalaman lucu ketika gue beli ini, dimana dari sebuah toko lokal di Indonesia. Iya, gue beli ini di Indonesia, bukan langsung keluar seperti biasanya. Dari bulan Maret itu gue udah nunggu kehadirannya. Gue udah nanya, ini kapan masuk? Meskipun nggak dibales. And then abis itu ya udah, oke, mungkin dia baru beli. Ya udah, gue tunggu sampai akhirnya pas bulan April akhir April, pas tanggal 20-an juga. Tiba-tiba hari Jumat siang gue iseng buka website Synesthesia dan ngomporin teman-teman gue untuk beli yuk gitu kan, karena kebetulan ada 2 orang teman gue lagi yang memang terpanggil sama kartu ini juga. And then gue iseng ngecek harga, oh seginian lah. Kalau misalnya gue masukin sendiri ini harga $50, ininya doang, kartunya doang, cuma dapat ini tanpa dapat aksesorisnya. Ini $50, jadi sekitar 700-an lah ya, tambah ongkir 200.000, pakai UPS bisa sejutaan nyampe sini kalau lo masukin sendiri. Nah, gue mikir masukin sendiri aja apa ya, gue minat, cuma kayak belinya entar lagi. Akhirnya ya udah, habis itu gue iseng buka toko ijo, dan di sana dari toko langganan gue beli tools, tarot dan kawan-kawannya, dia tahu ada ini di sana dengan harga yang lumayan mahal waktu itu, sekitar 2,4 juta kurang 1.000. Berhubung panggilannya nggak ada akhlak, sampai badan gue nggak jelas, sampai akhirnya gue tanya beberapa temen lagi yang sudah pakai ini, enak nggak sih pakainya, enak nggak sih experience-nya. Enak kok, itu seru pakai itu, gambar sih simple ini. Iya, tapi bisa buka yang aneh-aneh, kata temen gue. Hah, buka yang aneh-aneh tuh gimana? Oh ya udah, tadinya nggak mau gue beli, tapi sampai maghrib ya udah deh gue beli pakai Gojek instan. Jadi barangnya langsung gue terima jam 8 malam. Kurang lebih hampir sebulan ya gue pakai ini. Jadi ini lebih ke arah review sih daripada unboxing. Nah, dari paket bundle-nya itu sebenarnya dapet yang tadi ya, ini pouch-nya, ucapan terima kasih ini ya, pouchnya bentuknya kayak gini ya, kayak gini, ada tali, bisa diginiin tuh talinya, dia lucu di sininya ada bulu-bulu, alah simple sebenarnya sih. Bahannya kayak katun biasa. Okay. And then ada, nah pinnya kayak gini. Kalau secara detail dia ada 2 di sininya. Terus sini lagi. Ini buku panduannya. Kalau lu beli sendiri satu bundle ini doang, satu yang $50 tadi gue sebut, lo nggak akan dapat buku panduan kayak gini. Iya bener, nggak ada buku panduannya. Buku panduannya tuh dijual outside, nyebelin kan ya. Kalau nggak salah sih ini harga $15 deh kalau dibeli terpisah. Sedangkan yang bundle ini semuanya, gue lupa bilang tadi, $85. Gue hitung-hitung $85 itu dengan ongkir dan pajak. Tunggu deh, $85 tambah ongkir kurang lebih 1,6 masuk sini, pajaknya perkiraan gue sekitar 300 ribuan. Jadi 2 jutaan kalau lo masukin sendiri. Nah, kayak gini. Lanjut lagi ya, kayak gini kira-kira bukunya. Sebenarnya bukunya simple banget. Cocok banget buat yang mulai membaca tarot secara
awalan lah, beginner maksud gue. Jadi untuk beginner ini enak banget bukunya, sangat jelas, dijelasin semuanya. Sebenarnya ini nggak terlalu rinci, dibikin lebih simpel gitu kan. Kalau misalnya ini keluar apa maksudnya gitu kan, in reading kayak apa, simple banget. Jadi penjelasannya nggak sepanjang kayak buku tarot. Kalau pernah beli spellcaster itu luas banget, panjang banget. Vampire Tarot juga tebel banget bukunya. Nggak sepanjang itu, ini dibikin make it simple sama kriternya. Ya kan? Sampai akhir kayak gini semua penjelasan kartunya. Jadi dari kreatornya sendiri dia tidak menjelaskan filosofisnya apa. Beda sama Moonshell Tarot yang mungkin nanti akan gue review juga. Itu sangat menjelaskan bagaimana filosofisnya Moonshell Tarot atau Starshell Tarot. Sedangkan kalau ini dia benar-benar langsung untuk purpose dan artinya. Oke. Kita sampingin dulu ya, biar tidak kepenuhan. Nah, mari kita ke menu utama. Oke, this is Synesthesia Tarot. Maaf ya sudah begini-begini karena sering udah tidak mulus lagi, sering masuk ke tas, sering dipakai. Dan percaya apa enggak, kartu ini jadi daily driver gue. Ini taruh sana lagi. Salah satu daily driver gue yang sering gue pakai buat klien gue. Awalnya gue bener-bener nggak berpikir kalau misalnya kartu ini akan menjadi daily driver karena gambarnya tuh simple banget, cuma simbol. What you expect for this gitu kan. But setelah digunakan, underestimate gue rontok. Jadi dia tipenya bukan yang model-model ini ya. Bentar, kayak contohnya bentar. Nah, kalau tarot biasanya kan modelnya begini, dibukanya begini, door, langsung kelihatan kartunya. Itulah ya, kurang lebih. Kebalik lagi ya. Sorry. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau model kotak Synesthesia, dia dibukanya itu dari samping. Sekalian gue benerin deh. Oke. Dari samping. Jadi sini ada magnetnya. Enak banget kan? Ya. Secara detail, nah di sini ada mata. Ada simbol mata yang menjadi ciri khasnya. Ini koreksi gue ya. Ini Eye of Prominence bukan sih mata ini? And then di sini ada tulisan Synesthesia Tarot. Dan di sini ada penjelasan. Setelah gue gunakan sebulan ini, gue kesel melihat penjelasan ini. Seriously, ntar gue kasih tahu setelah gue kasih tuh kartunya. Synesthesia Tarot is a modern and unique deck that anyone can connect to. Anyone can connect to. Gue bener-bener sebel pas baca itu. Hahaha, what the fuck, gitu. Oke, kita langsung ke menu utamanya. Kardusnya seperti ini. Ini ada logo Synesthesia di dalam, dia timbul ya, perak gitu. Terus di sini juga detailnya bagus banget sebenarnya. Memang sih agak berbeda sama kartu major atau kartu mass production. Kartu ini emang agak beda dari sisi bahan atau style itu, seringnya enggak mainstream gitu. Ya. Oke, this is the menu utama. Bahan kartunya unik, tapi ada kekurangan dari bahan kartu ini. Jadi ini tuh kalau dipegang rasa-rasanya itu kayak ada bludru-bludrunya. Dan di sini nggak semuanya perak. Jadi ada beberapa part yang memang dia menggunakan perak, tapi ada juga part yang dia cuma menggunakan garis putih. Kalau di kartu bagian ininya ya, bagian depannya ya, sedangkan di bagian belakangnya ini semuanya full perak. Jadi bisa timbul detailnya kayak gini tuh. Yes. Dan ini tebal, lumayan tebal.
lumayan enak buat dikocok. But bahannya ini bikin gimana ya ngejelasinnya, gue kalau ngekocok ini agak seret dikit karena memang bahannya bludru kan, jadi agak nempel ke belakang sini. Beda, dibilang bludru juga bukan, tapi feelnya tuh kayak feel bludru gitu, halus dan ya bikin nempel. Jadi tuh dia tidak se-easy kayak lo ngocok kartu shadow skip deh, beda banget bahannya. Atau dari ngocok Lexer juga beda banget bahannya. Kan kalau Lexer kayak tumpah-tumpah gitu pas diginiin. Kalau ini agak susah. Ntar gue contohin. Jadi mari kita lihat kartunya dulu biar nggak lama lagi. Berhubung saya bacotnya sepertinya sangat lama, sudah 10 menit. Oke. This is the full. Magician. The High Priestess. The Empress. The Emperor. Ada simbol eng-nya ya, tanda kehidupan. Syah. Terus The Hierophant. The Lovers. The Hermit. The Chariot. Salah. Strength. The Hermit. Wheel of Fortune. Justice. The Hanged Man. Death. Deathnya beda ya dia, pakai mode jam pasir yang waktunya sudah habis. Temperance. Devil. Tower. The Star. The Moon. Jasmine. The World. The Sun. Sebentar, oke. Tadi gue ada salah urutan, sorry. Jadi harusnya The Sun dulu, The Sun, terus Jasmine, baru The World. Oke, pindah ke cup. Ice-nya kayak gini. Two of Cup. Three of Cup. Four of Cup. Five of Cup. Six of Cup. Seven of Cup. Eight of Cup.
Nine of Cup, Ten of Cup, Page of Cup, Knight of Cup, Queen of Cup, and King of Cup. Terus ini adalah capek gue ngomong. lanjut. Ini adalah wands. Dia elemennya api ya. Ini kan air, dia api. Jadi kelihatan warnanya di sini. Ini jadi ciri khas sinestesia, di mana backgroundnya ini menjadi warna elemen, memberitahu kalau dia itu adalah api. Ini air. Oke, ini adalah Ace of Wands, Two of Wands, Three of Wands, Four of Wands, Five of Wands, Six of Wands, Seven of Wands, Eight of Wands, Nine of Wands, Ten of Wands. Page of Wands. Ya, begini. Knight of Wands. Queen of Wands. King of Wands. Nah, ini Pentacles, dia menggunakan warna hijau seperti alam karena dia elemennya adalah bumi. Lanjut lagi. Tadi posisinya reverse, jadi gue benerin dulu biar enak. Oke, ini Ace of Pentacles-nya ya. Modelnya begini, terus lanjut. Ini two-nya, tiganya, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Six, Seven, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles. Mirip kayak cup ya, cuma ini bedanya dia pakai pentacles saja. Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles. And then untuk yang terakhir, mineral arcana-nya di sini ada Swords dan dia menggunakan warna ungu. Ungu itu sama dengan Ajna, pikiran. Jadi dia ngasih tahu di sini ungu itu lebih ke Ajna dan pikiran. Beda ya, padahal kalau elemennya sendiri kalau nggak salah ini udara ya, benar nggak sih? Udara. But dia lebih memilih untuk warna ungu, disamakan dengan Ajna, dan Ajna itu berpengaruh kepada otak pikiran, dimana Sword juga emang mempengaruhi pola pikir
setiap orang. Oke, jadi kuncinya kalau sport itu pikiran, ini material life, kehidupan fisik. Kalau cup itu hubungan, dan tadi wants itu tindakan. Oke. Oops, sorry, jatuh. Mana? Oh, ini nyangkut. sorry. Ah ya. Heboh banget gue. Oke. Tidak usah di pause lah. Tidak usah di cut. Okay, this is sword as of 2. Seolah-olah mata tidak bisa melihat. Ini bulan, artinya kegalauan atau kegundahan atau keraguan-raguan. Filosofisnya kayak gitu. 3. Hati, perasaan, sakit hati. 4. Kayak terkunci, tertutup. Harus cari jalan keluar, healing. Nah, ini 5-nya. Terus 6. Ini 7. Ini 8-nya. Beda sama kebanyakan kartu ya. Biasanya kalau 8 of Swords itu dia kayak orang terikat dan kekurung sama pedang. Kalau ini pedangnya menancap ke mata, tak, soal matanya tak terlihat. Oke. Ini 9. Ada air mata di sini. Ini 10 of Sword-nya. Jadi bedanya 10 of Sword sama 3 of Sword, 10 of Sword itu lebih arahnya ke bibir, ucapan. Ucapan yang membuat lo jatuh, masuk ke jurang kegelapan. Filosofi sih kayak gitu. Page of Sword, Knight of Sword, Queen of Sword, King of Sword. Selesai. Ini kurang lebih tampilannya kayak gitu. Jadi ada bagian yang bercahaya karena pantulan peraknya, ada juga bagian yang tetap putih. Nah, ini yang gue bilang nggak enak di shuffle sebenarnya, agak nggak enak di shuffle tuh karena gini, kan gini, contoh tuh. Jadi pas diginiin itu rasanya agak seret karena bahannya sendiri yang seperti matte ya, matte kayak blue gitu, kurang enak. Di situ aja kekurangan gue menurut gue ya. Kalau di spread how nah di spread pun dia nggak luas gitu, kurang luas, harus ditarik lebih jauh lagi gitu kan. Tapi nggak nempel, beda sama Star Shelter pas nyampe itu nempel banget, itu lebih nggak enak lagi pas di spread. Cuma ini masih enak buat di spread, masih kelihatan kartu-kartunya, nggak semua numpuk gitu kan. Kayak contohnya gue tarik satu, yang ini aja. Tara, selamat. Kayak gitu. Experience-nya sendiri buat ngocok sama masih enak di spread daripada buat ngocok sebenarnya. Bandingin sama apa ya biar enak? Where's my card? Nah, ini dia. Bandingin sama ya. This is my Lexar. Bandingin ya. Luas kan, lebih enak bahannya. Coba, kebanyakan banget. Tuh, kayak gitu, rasanya tuh beda. Sedangkan kalau ini
jadi dia agak sedikit tertahan, bedanya di situ aja. And then sepengalaman gue pakai ini kartu ya, meskipun gambarnya sesimpel ini, ya cuma garis gitu kan, what you expect, but setelah gue baca klien, jujur aja buku panduannya nggak kebaca buat gue, karena temuan yang gue dapet justru di luar dari buku panduan atau pakem yang sudah ada di buku panduan itu sendiri. Jadi kartu ini buat gue justru kepake untuk membuka kebobrokan, membuka aib, membuka kekotoran, membuka busuk-busuknya suatu kejadian, dan melihat potensi apa yang nggak terlihat kalau dibuka pakai kartu lain. Lucunya di sini, kayak Three of Cup-nya ini kayak saling mengikat, kayak saling terhubung antara orang satu dan orang lainnya. Mereka itu kerjasama gitu kan. Kita bisa ngelihat di sini ikatannya. Ini contoh aja. Terus ada lagi kayak ini yang Ten of Sword. Depresi, sakit hati, kecewa akibat ulah pikiran yang tercipta akibat omongan yang negatif. Just kayak ngejudge lu tuh sebenarnya gini, dan akhirnya orang itu sakit hati, kecewa, depresi, sedih, nggak mendapatkan keberhargaan diri kayak gitu. Bacanya bakal beda lagi sama kalau pakai kartu biasa. Makanya gue beli ini justru bener-bener kayak di luar ekspektasi pas udah gue pakai, dan gue bener-bener kesel ketika gue baca ini bisa connect ke semua. Enggak juga enggak juga kan. Jadi kalau lo bisa menguasai kartu ini, lo bisa ngebongkar aib temen lo, aib klien, aib siapapun yang memang dibutuhkan harus dibongkar. Misal klien lo nanya yang aneh-aneh, kan kadang-kadang kalau kita ketemu klien gitu suka nanya itu ada aja yang, hah apa sih maksud lo, emang itu penting gue diketahui. Tapi pakai ini bisa ketahuan, padahal gambarnya sesimpel ini, nggak detail gitu kan, dibandingin sama kartu lain yang kayak Shadowscape deh contohnya, dia kan detail gitu kan, banyak gambarnya, ada fairy-fairynya gitu kan, itu juga bagus sebenarnya. Cuma kalau dibandingin sama ini cuma gambarnya cuma begini doang kan tentu jauh banget. But pas di lapangan ya itu di luar ekspektasi gue, ternyata ini enak banget buat ngebongkar aib yang harus dibongkar. Ya kalau lo mau kebuka aib temen lo ya setelah lo, itu urusan lo gitu. Cuma ya experience gue memang sangat asik untuk membongkar kebusukan. But kalau ditanya dengan harga 2,4 itu worth it gak? Worth it, karena beliau itu menurut gue ngambil untungnya gak terlalu banyak. Namanya dagang pasti ngambil untung dong, ya kan? Tapi menurut gue itu masih sangat worth it. Karena yang tadi gue bilang, ini kan $85 ya, ini $85. Terus masuk Indonesia kurang lebih 1 jutaan lah ya, 1 jutaan. Ini hitungan kasar sih. Kemarin itu gue ngitung pakai kurs, ujung-ujungnya 1,6 sama ongkir. Pajak itu bisa kena 300-an karena harganya segini. Kemarin gue masukin Astro Soul sama Ethereal Orbs, itu kurang lebih biayanya 1,8 juta sama ongkir, dan pajaknya sekitar 300.000. Gue emang lebih suka masukin sendiri kalau nggak urgent banget. Kasusnya beda sama ini yang udah gue tanyain dari bulan Maret. Secara naluri selalu gue tanyain ke yang jual. Nah, oke,
Oke, jadi kalau lo misalnya butuh tarot untuk ngebongkar-bongkar dan lo kebetulan ngerasa kepanggil sama kartu ini, gue sangat merekomendasikan beli ini. Menurut gue mending lo punya kartu asli tapi mahal, entah itu mau mass production atau indie production, terserah, tapi memang kepake terus daripada lo beli asal murah, atau yang penting murah, maksud gue ya, yang penting murah. Gue mau cari kartunya yang 300an aja gitu kan, ujung-ujung gak kepake. Daripada kayak gitu, mending lo beli, sediain budget yang sekitar 400-500. Atau kalau emang lo ketarik sama yang indie major yang model begini nih, yang buang-buang duit banget gitu kan, ya udah lo beli aja satu. Tapi gue jamin kalau memang itu kepanggil karena jiwa lo manggil dan jiwa lo minat sama kartu itu akan kepake sangat lama. Pengalaman gue kayak gitu. Soalnya waktu awal gue pakai tarot, gue belinya White Rider, standar kan, standar tarot trader untuk awalan banget. Kita kalau mau belajar pakai itu kan, nggak kepake, sumpah nggak kepake. Jadi akhirnya kartu itu cuma pajangan doang, nggak gue apa-apain. Akhirnya di perjalanan kartu pertama gue yang beneran gue pakai buat kerja, buat ketemu klien, itu Spellcaster. Oke. Itu aja review dari gue. And then kalau lo ngerasa terbantu dengan review Indonesia ini, berhubung belum ada yang bikin, silahkan klik like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja. Kalau mau tunggu update seputar tarot, seputar perjalanan gue di dunia mistik dan spiritual buat berbagi ke kalian, follow aja, subscribe aja akun ini. Nanti akan gue coba buat upload secara berkala. Oke? Thank you sudah nonton sampai akhir dan semoga bisa membantu kalian. Salam.